Selamat datang dan selamat menikmati novel kesayangan Anda. Tolong dibantu subscribe ya channel Febrian X Rere. Terima kasih. Bab 3221. Ye Chen memandang Su Soudao dan menemukan bahwa mulut orang ini menonjol keluar dan telah mendistorsi seluruh wajahnya. Dia agak tertegun sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Hamid, "Kakak, ada apa di sini?" Hamid melirik Su Soudao dan berkata sambil tersenyum, "Bahaya. Mulut orang ini mengoceh tanpa henti dan itu sangat menjengkelkan, jadi aku menyumbatnya terlebih dahulu." Setelah mengatakan itu, dia meremas pipi Su Soudao lagi dan menarik baret dari mulutnya dengan keras. Sementara Su Soudao mengusap kedua pipinya kesakitan, Hamid melambaikan baret kusut di tangannya dan membenturkannya ke kakinya beberapa kali. Setelah meregangkan topi, dia meletakkannya langsung di kepalanya dan menyesuaikan posisinya dari sisi ke sisi, lalu memegang bahu Ye Chen dan berkata dengan antusias, "Ayo pergi. Kakak Ye, ayo pergi ke kantorku dan minum secangkir kopi, kita perlu mengobrol dengan baik." Ye Chen melihat baret di atas kepalanya, dan kemudian pada Su Soudao, yang memiliki ekspresi sedih, dan tersenyum tak berdaya sebelum bertanya kepadanya, "Bagaimana keadaannya dalam 2 hari terakhir? Menyusahkanmu lagi?" "Tidak," Hamid berbicara. "Pengintai kami telah menerima berita bahwa mereka sekarang mengecilkan pengepungan mereka, tetapi saya melihat bahwa mereka tidak berniat untuk bergerak dalam waktu dekat, mereka pasti takut oleh saya. Jika bukan karena Anda membimbing saya melalui semua ini, memberitahu saya untuk belajar dari semangat Sang Ganling dan mempersiapkan perang yang berlarut-larut, saya akan dibunuh oleh bajingan dari kuil 10.000 naga. Hanya karena saya mendengarkan instruksi Anda, saya mengeluarkan 3.000 hingga 4.000 orang mereka yang digabungkan dalam 2 pertempuran tanpa kehilangan bahkan 100 orang saya sendiri, rekor pertempuran yang luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya." Petik 2. Ketika Su Soudao mendengar ini, seluruh tubuhnya bahkan lebih terpana, dia bahkan tidak peduli dengan rasa sakit yang parah di pipinya. Dalam hatinya, dia berkata dengan suara ngeri, "Sial. Taktik strategis yang dimainkan Hamid ini ternyata adalah ide Ye Chen untuknya. Saya pikir gaya permainannya terlihat sangat familiar, tetapi dia mempelajarinya dari nenek moyang kita yang hebat. Orang ini Ye Chen benar-benar dewa, bagaimana dia bisa memerintahkan panglima perang kecil seperti Hamid dari kejauhan dan memenangkan 2 pertempuran dengan kekuatan yang sangat berbeda dan hasil yang luar biasa. Dengan pikiran mewah Ye Chen ini, jika dia benar-benar ingin melawan kepala keluarga Su di masa depan, apa yang akan dilakukan keluarga Su untuk melawannya? Lagi pula, Ye Chen juga sangat kuat, yang disebut ahli seperti He Lao bahkan mungkin tidak dapat menahan tamparan di wajahnya, belum lagi dia memiliki anjing menjilati ini, Hamid, yang sekarang memiliki hampir 10.000 tentara di tangannya dan sudah dianggap sebagai penguasa besar Suriah. Pada saat ini, Hamid dengan antusias menarik Ye Chen dan menuruni bukit. Su Soudao hanya bisa mengikuti keduanya. Ketika hampir sampai di kantor Hamid, Hamid menoleh ke belakang dan berteriak keras, "Apa yang kamu lakukan mengikutiku? Kembalilah ke lubangmu sendiri." Su Soudao harus berkata dengan nada menyanjung, "Ya Komandan Hamid, saya akan kembali sekarang." Hamid menoleh ke arah Ye Chen dan berkata, "Jangan khawatir, kakak, dia tidak berani pergi kemanapun kecuali lubangnya sekarang, dia pasti tidak bisa melarikan diri." Ye Chen tertawa bodoh dan mengangguk dengan lembut. Su Soudao memang tidak berani pergi ke tempat lain. Bab 3222. Di masa lalu, Hamid masih takut dia melarikan diri, tetapi sejak perang dimulai, Hamid tidak khawatir lagi, karena jika Su Soudao benar-benar berani melarikan diri, dia mungkin akan terbunuh oleh tembakan dari penembak jitu yang disembunyikan di bayangan sebelum dia bisa pergi lebih dari beberapa kilometer jauhnya. Lagi pula, setelah kehilangan muka, kuil Wan Long telah memberikan kata-kata kasar bahwa tidak ada seekor lalat pun di markas Hamid yang akan keluar hidup-hidup, jadi jika Su Soudao punya nyali, dia tidak akan berani lari. Setelah Su Soudao diusir, Ye Chen bergabung dengan Hamid dan pergi ke kantor Hamid. Itu disebut kantor, tetapi sebenarnya itu hanya lubang yang lebih besar. Di dalam, ada sekitar 10 kaki persegi ruang internal dengan lampu listrik dan saluran ventilasi yang mengarah langsung dari pintu masuk lubang ke dalam, terus-menerus mengirimkan udara ke dalam. Begitu masuk, Hamid memperkenalkan Ye Chen, "Kami sekarang sepenuhnya menggali sejumlah besar benteng dan terowongan tersembunyi,
dan tidak akan lama sebelum semua terowongan ini terhubung bersama. Ye Chen mengangguk dengan lembut dan berkata, saya melihat bahwa semua bangunan di lembah Anda pada dasarnya telah diledakkan. Apakah Anda punya rencana untuk tempat yang begitu besar? Lalu apa yang bisa menjadi rencananya? Hamid berkata, begitu pihak lain mulai bertempur, artileri akan mengenai bagian dalam lembah terlebih dahulu. Lembah memiliki mulut besar dan dasar kecil, itu akan menjadi target terbaik untuk artileri, jadi tidak banyak penggunaan praktisnya untuk itu. Ye Chen berkata, saya sarankan agar Anda menghancurkan semua rumah, membuang sampah konstruksi, dan kemudian menggali lubang persegi panjang sedalam 5 atau 6 meter di tempat yang sama untuk menyimpan air lagi. Timur Tengah relatif gersang dan panas, dan musim hujan di Suriah tidak terlalu lama. Setelah musim hujan berakhir, sumber air tawar, meskipun tidak terlalu langka, relatif berharga. Ye Chen tidak khawatir tentang Hamid yang dikeluarkan dari pot oleh lawan-lawannya sekarang, tetapi sedikit banyak khawatir bahwa lawan-lawannya akan mengelilinginya secara menyeluruh, menciptakan pengepungan yang berkepanjangan tanpa pertempuran. Faktanya, bagi Ye Chen, cara termudah yang bisa dia pikirkan untuk menyelesaikan Hamid adalah dengan mengerahkan pasukannya dan benar-benar memotong Hamid dari dunia luar baik dari laut maupun darat. Secara khusus, semua jalan masuk untuk suplai harus diputus agar Hamid tidak mendapatkan suplai dari dunia luar. Dengan cara ini, Hamid harus menghabiskan cadangannya sendiri sampai dia kelelahan. Makanan dan amunisi relatif mudah disimpan, dan di tempat seperti Timur Tengah, lingkungan yang kering dan terlindung tidak menjadi masalah selama 2 atau 3 tahun. Satu-satunya hal yang tidak mudah disimpan adalah jumlah air tawar yang banyak. Air minum dalam kemasan bukanlah masalah besar untuk menyimpan air minum, tetapi sulit untuk mengamankan air untuk keperluan rumah tangga. Sumber daya air tanah sudah tidak melimpah, dan jika terjadi musim kemarau, di mana mungkin tidak ada hujan selama beberapa bulan, air tanah juga akan sangat terpengaruh. Dalam hal ini, pangkalan harus mengangkut air dari luar jika ingin menggunakannya dengan benar. Tetapi begitu musuh menghentikan transportasi, sumber daya air tawar tidak dapat diisi ulang secara efektif, dan begitu beberapa ribu orang kehabisan air, moral mereka pasti akan terus menurun sampai mereka runtuh. Itulah sebabnya Ye Chen menyarankan agar Hamid terlebih dahulu menemukan cara untuk melakukan beberapa proyek penyimpanan air. Melihat Hamid belum mengetahuinya, Ye Chen berkata, lagi pula, markasmu telah dibom hingga tak bisa dikenali lagi, dan tembakan artileri musuh sangat berat, jadi tidak ada cara bagimu untuk mengaktifkan kembali markas ini, jadi kau mungkin juga menggali lubang untuk menyimpan air dan membuat lebih banyak persiapan untuk masa depan. Selain itu, sumur yang digali dalam tidak takut dikupas, bahkan jika semua air telah berubah menjadi lumpur, itu masih dapat disimpan untuk penggunaan sehari-hari selama itu diselesaikan dan disaring primer, dan kemudian disterilkan. Ketika Hamid mendengar ini, dia berkata dengan setuju, itu ide yang bagus, nak. Saya akan mengatur beberapa ratus orang untuk mulai melakukannya besok. Ye Chen mengangguk, kemudian, mengingat sesuatu, dia bertanya kepada Hamid, benar, kakak, saya mendengar bahwa alasan mengapa kuil 10.000 naga bekerja sama dengan tentara pemerintah adalah karena setelah membersihkan Anda, mereka akan disetujui untuk membangun pangkalan tentara bayaran di Suriah. Saya ingin tahu apakah itu benar. Hamid terkejut dan bertanya, kakak, saya baru tahu tentang ini tadi malam, dari mana Anda mendapatkan informasi ini? Bab 3223. Hamid tidak pernah tahu bagaimana kuil naga bekerja dengan tentara pemerintah. Awalnya dia mengira tentara pemerintah telah membayar untuk kuil naga, tetapi ketika dia memikirkannya, ada yang tidak beres, karena masalah terbesar tentara pemerintah adalah kurangnya dana, dan tentaranya sendiri kekurangan obat-obatan, senjata dan amunisi, jadi bagaimana mereka bisa memiliki cukup uang untuk menyewa tentara bayaran kuil naga. Baru kemarin dia menerima kabar bahwa syarat kerja sama antara kuil naga dan tentara pemerintah adalah bahwa kuil naga akan membantu tentara pemerintah membersihkan oposisi dan tentara pemerintah akan mengukir 100 persegi kilometer wilayah tanah di Suriah untuk kuil naga untuk mendirikan pangkalan tentara bayaran pertamanya di Timur Tengah. Namun, Hamid tidak menyangka bahwa Ye Chen akan tahu tentang masalah ini meskipun dia jauh dari China, jadi dia langsung kagum dengan saluran informasi Ye Chen. Ye Chen tidak menyangka bahwa Hamid, yang telah bertarung 2 ronde dengan kuil 10.000 naga, baru mengetahui berita ini kemarin.
Ini juga berarti bahwa berita ini masih relatif rahasia. Informasi rahasia semacam ini, yang sebenarnya akan diketahui Su Chengfeng, semakin menegaskan kecurigaannya bahwa Su Chengfeng pasti memiliki semacam hubungan dengan kuil 10.000 naga. Oleh karena itu, Ye Chen berkata kepada Hamid, saya menduga aula 10.000 naga ini terhubung dengan musuh saya di Tiongkok, dan rincian spesifik kerja sama aula 10.000 naga dengan tentara pemerintah bocor dari musuh itu, milikku di Cina. Hamid berseru, jika itu masalahnya, maka balai 10.000 naga ini juga merupakan ancaman bagimu. Ya, Ye Chen mengangguk dan berbicara, alasan utamanya adalah aku juga tidak tahu banyak tentang balai 10.000 naga ini. Aku tidak yakin tentang situasi spesifik mereka, jadi seberapa besar bahaya balai 10.000 naga bagiku masih tidak pasti. Hamid melambaikan tangannya dan berkata, kakak, saya pikir Anda tidak perlu khawatir tentang ini. China telah dijuluki kuburan tentara bayaran karena keamanan di China terlalu baik. Dalam hal ini, tentara bayaran luar negeri bahkan tidak dapat membawa pistol. Mereka jelas bukan tandinganmu, kakak. Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, mengenal diri sendiri dan musuh Anda akan membuat Anda tak terkalahkan dalam 100 pertempuran. Hal yang paling pasif tentang saya sekarang adalah kurangnya pengetahuan saya tentang kuil 10.000 naga, dan saya juga tidak tahu seberapa dekat musuh itu, milikku adalah ke kuil 10.000 naga. Hamid kemudian berkata, saudaraku, izinkan saya memberitahu Anda apa yang saya ketahui sejauh ini. Istana Naga membuat kekayaannya di Amerika Selatan beberapa tahun yang lalu, tetapi sekarang fokus pada Timur Tengah dan Afrika, di mana Timur Tengah adalah yang terbesar pasar. Hampir tidak ada negara di Timur Tengah yang dapat Anda pikirkan, termasuk Israel, yang tidak bekerja dengan tentara bayaran. Jadi Istana Naga ini ingin berakar di Timur Tengah. Bahkan perusahaan Amerika Blackwater hanya dapat mempersenjatai tentara bayarannya dengan senjata ringan biasa, dan ketika mereka pergi ke Timur Tengah untuk bekerja dengan Angkatan Darat AS, kendaraan lapis baja dan helikopter tempur yang mereka kendarai hampir semuanya adalah Angkatan Darat AS, adalah pickup Toyota dengan senapan mesin di ember. Hal yang sama berlaku untuk Marun dalam hal ini. Mereka memiliki beberapa alat berat di Amerika Selatan, tetapi dikatakan hanya segelintir APC dan helikopter Rusia tua. Jadi jika mereka ingin memindahkannya secara global, mereka harus menggunakan pengiriman. Tetapi sekali lagi ada masalah dengan pengiriman. Perusahaan pelayaran di seluruh dunia harus mengikuti konvensi dasar bahwa mereka tidak dapat membawa persenjataan bersenjata non-pemerintah, dan tidak ada pelabuhan negara yang diizinkan untuk memuat persenjataan bersenjata non-pemerintah, atau diturunkan dari pelabuhannya. Jadi, pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk membawa peralatan mereka dari Amerika Selatan ke Timur Tengah. Mendengar ini, Ye Chen berbicara, itu sebabnya mereka ingin mendirikan markas mereka sendiri di Timur Tengah, dan kemudian menemukan cara untuk mendapatkan beberapa alat berat dari sini untuk mempersenjatai diri, kan? Benar. Hamid mengangguk dan berkata dengan serius, Timur Tengah selalu berperang dan merupakan surga bagi tentara bayaran. Meskipun saya tidak tahu berapa banyak output global tahunan dari bisnis tentara bayaran, setidaknya 60% dari itu adalah di Timur Tengah. Bab 3224. Hamid menambahkan, Anda tidak perlu melihat Afrika, tapi sejujurnya, semua negara Afrika yang dilanda perang itu sangat miskin, dan tentara bayaran tidak dapat menghasilkan banyak uang dengan bertempur di tempat-tempat seperti itu, tetapi Timur Tengah berbeda, banyak negara di Timur Tengah sangat kaya, bahkan Iran, yang telah berada di bawah sanksi untuk waktu yang lama, sebenarnya sangat kaya, dan mereka semua memiliki permintaan aspek tentara bayaran dan bersedia untuk menghabiskan uang, jadi itu sangat besar pasar untuk tentara bayaran. Dan ada banyak persenjataan berat di Timur Tengah, hampir seperti ruang pameran senjata dari Timur dan Barat, dengan persenjataan buatan Rusia yang paling melimpah, jadi selama Anda punya uang, tidak ada yang bisa Anda lakukan. Jangan beli. Jika Wan Long Temple benar-benar mendapat pangkalan di Suriah dan mendapatkan banyak alat berat dari Timur Tengah lokal, maka di masa depan kekuatan tempur di Timur Tengah akan meroket dan pasti akan sangat populer. Ye Chen bertanya dengan sedikit kebingungan, mengapa tentara pemerintah Anda ingin bekerja sama dengan mereka? Apakah mereka tidak takut bahwa aula 10.000 naga akan mempengaruhi keamanan negara mereka di masa depan? Hamid tertawa terbahak-bahak dan berkata, bagi mereka, aula 10.000 naga jauh lebih kuat dari kita. Lawan, bagaimanapun, kita benar-benar berperang melawan mereka.
Itu benar. Ye Chen berhenti sejenak sebelum bertanya lagi, ngomong-ngomong, apakah kamu tahu siapa komandan tertinggi kuil 10.000 naga di Suriah? Hamid segera berkata, itu salah satu dari 4 raja perang mereka, Raja Serigala Greenwood, yang juga dikatakan orang Cina. Ye Chen mengangguk dengan lembut dan berkata dengan acuh tak acuh, saya berencana untuk menemukan kesempatan untuk pergi dan bertemu dengannya sebentar. Hamid berkata dengan gugup, kakak, jangan impulsif, saya pernah mendengar bahwa masing-masing dari 4 raja perang di Balai 10.000 naga adalah ahli top, dan mereka tidak hanya memiliki 4 raja perang, tetapi juga ratusan jenderal perang, dengan peringkat bintang yang berbeda, jadi mereka sangat kuat. Ye Chen tertawa, saya tidak tahu apa yang salah, saya selalu merasa bahwa Balai 10.000 naga ini dan saya mungkin akan menghadapi banyak pertemuan di masa depan, dan bahkan mungkin menjadi musuh besar saya di masa depan. Akan baik-baik saja jika aku di rumah, tetapi karena aku di sini kali ini, aku harus menemukan cara untuk merasakan apa yang mereka katakan, tidak peduli apa yang aku katakan. Selain itu, jika aku ingin membawa Su Soudao pergi, ini satu-satunya cara yang bisa kulakukan, jadi aku harus tetap melakukan perjalanan ini, dan yang terbaik adalah menculiknya. Hamid berkata dengan agak cemas, kakak, Aula 10.000 naga memiliki setidaknya 15.000 orang di sekitarku, bahwa Raja Serigala Kayu Hijau pasti berada di pedalaman pasukan mereka bahkan jika dia berada di garis depan, tidak ada yang tahu berapa banyak tentara yang menjaga di sana. Sudah sesulit surga bagi Anda untuk menemukannya di tengah-tengah 10.000 tentara, apalagi Anda ingin menculiknya dari tengah-tengah 10.000 tentara, bukankah itu lebih sulit lagi? Ye Chen tersenyum sedikit, tidak apa-apa, saya tidak perlu menyelinap ke pasukannya untuk menemukannya, saya hanya bisa melenggang dan bertemu dengannya. Hamid berseru, apa kamu gila? Begitu kamu keluar dari sini, tentara mereka pasti akan menembak lurus dan tidak akan memberimu kesempatan untuk berbicara sama sekali. Ye Chen tertawa, jangan terburu-buru, aku belum menyelesaikan kalimatku. Ketika dia mengatakan ini, Ye Chen memberi sedikit pukulan dan menambahkan, dengan cara ini, Anda harus menyampaikan kata hari ini bahwa Anda ingin melakukan pembicaraan damai dengan mereka. Isi pembicaraan damai termasuk tetapi tidak terbatas pada kedua belah pihak berjabat tangan dan berdamai, atau kamu menyerah dengan syarat ke kuil 10.000 naga serta tentara pemerintah. Tetapi untuk syarat penyerahan diri yang tepat, kamu harus duduk dan mendiskusikannya secara langsung dengan Panglima tertinggi kuil 10.000 naga. Aku yakin mereka akan tertarik. Pada saat itu, Anda akan memberitahu mereka bahwa Anda akan mengirim negosiator ke wilayah mereka dan bernegosiasi dengan komandan tertinggi mereka. Dan saya, misalnya, akan menjadi negosiator Anda. Bab 3225. Ye Chen merasa memang tidak realistis meminta dirinya sendiri untuk mencari keberadaan Panglima tertinggi lawan di tengah 10.000 pasukan, dan bahkan untuk mengendalikan lawan. Selain itu, dia masih tidak tahu siapa Panglima tertinggi lawan atau seperti apa tampangnya. Bahkan jika dia bisa menyusup ke lebih dari 10.000 orang, akan sulit untuk menemukan dan mengidentifikasi pihak lain dalam 1 atau 2 hari. Tetapi jika Anda memikirkannya dari sudut lain, itu tidak terlalu rumit. Dia bisa langsung menemuinya. Begitu Hamid mendengar kata-kata Ye Chen, dia berteriak kaget dan berkata, bagaimana ini bisa dilakukan? Kakak Ye, hal semacam ini adalah 9 kematian, bagaimana kamu bisa pergi dan mengambil risiko ini? Ye Chen tersenyum acuh tak acuh dan berkata, sebagai negosiator Anda, saya pergi menemui pihak lain secara besar-besaran, apa yang begitu mengancam jiwanya? Apakah Anda pikir mereka akan membunuh saya? Hamid berkata seenaknya, bukannya itu tidak mungkin. Pihak lain membenciku sampai ke tulang sekarang, jadi mereka mungkin benar-benar menghabisimu. Ye Chen tertawa, tidak, ribuan tahun yang lalu, nenek moyang Cina kuno kita pernah berkata bahwa ketika dua negara berperang, mereka tidak membunuh utusan, dan ini juga merupakan prinsip dasar yang dipatuhi semua negara di dunia sekarang. Seperti Konvensi Jenewa, karena ditetapkan bahwa tidak ada tenaga medis yang harus dibunuh dengan sengaja di medan perang, semua negara harus mematuhi prinsip dasar ini, seperti dua negara fasis yang tidak mematuhi konvensi apapun selama Perang Dunia II. Saya yakin Anda tahu betul apa yang terjadi pada negara-negara fasis yang pada akhirnya tidak mematuhi konvensi apapun. Mengatakan itu, dia menambahkan,
jika aula 10.000 naga dapat tumbuh hingga sebesar sekarang ini, dan ingin berakar di Timur Tengah, maka prinsip-prinsip dasar ini pasti akan mereka patuhi. Hamid berkata, tapi mereka mungkin juga tidak mau berdamai dengan saya. Pemikiran mereka saat ini adalah untuk melawan saya sampai mati, dan dikatakan bahwa mereka telah lama mengeluarkan kata bahwa selama mereka berada di pangkalan saya, mereka tidak akan melepaskan bahkan seekor tikus pun. Ye Chen tertawa, tidak ada gunanya mereka mengatakan kata-kata yang lebih kasar, kenyataannya adalah bahwa mereka berada dalam kebuntuan dengan Anda sekarang, itu tidak akan ada gunanya bagi mereka. Setelah mengatakan itu, Ye Chen melanjutkan analisisnya, kebuntuan ini, di permukaan, tampaknya tidak menguntungkan bagimu, tetapi pada kenyataannya, kerugian sebenarnya adalah untuk 10.000 naga Hall dan tentara pemerintah. Hamid berkata dengan wajah sedih, kakak, sebenarnya untuk berbicara dari lubuk hati saya beberapa kali tidak berdasar, waktu persiapan saya tidak cukup lama, jadi perbekalannya tidak cukup melimpah, jauh dari ketiganya, tahun cadangan strategis yang Anda minta sebelumnya, dan sekarang jumlah orang telah berlipat ganda beberapa kali lagi. Hampir 10.000 orang ada di sini untuk makan dan memberi makan kuda. Itu akan mempercepat konsumsi persediaan. Paling banyak, itu akan bertahan setahun dan setengah. Pada titik ini, Hamid menghela nafas dan berkata dengan serius, kakak, menggunakan ungkapan Cina untuk menggambarkan saya adalah kura-kura di dalam toples. Ye Chen tertawa, apa yang ditakuti oleh kura-kura di dalam toples? Selama Gucci ini cukup kuat, tidak mungkin bagi pihak lain untuk memecahkan Gucci kuat milikmu ini dalam waktu singkat. Meskipun Anda terjebak dalam Gucci itu sendiri adalah sarang Anda hanya diblokir di rumah Anda sendiri, Anda memiliki makanan dan air di rumah, apa yang harus Anda takuti? Tidak hanya Anda tidak perlu takut, kualitas hidup Anda bahkan tidak akan tergelincir karena Anda terjebak. Berbicara di sini, Ye Chen membalikkan kata-katanya dan tertawa. Tetapi orang-orang yang mengepung Anda di luar tidak sebahagia Anda. Pasukan 20.000 hingga 30.000 orang yang terdiri dari kuil 10.000 naga dan tentara pemerintah harus tinggal di sini sepanjang waktu, angin dan hujan, matahari dan hujan. Mereka semua harus bertahan di depan pintu Anda. Anda dapat membayangkan siapa yang lebih sulit. Bab 3226. Ketika Hamid mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat, kakak, ayolah. Ye Chen tertawa, Anda tahu, ini seperti sekelompok nelayan yang pergi memancing di kolam ikan hitam, menahan napas untuk menangkap ikan standar terbesar di kolam, tetapi ikan besar itu bersembunyi di air dan itu hanya akan menunjukkan kepalanya, sehingga para nelayan tidak punya pilihan selain menggertakkan gigi dan mendirikan tenda di sisi kolam, bersiap untuk pertempuran yang berlarut-larut. Hujan dan berangin tidak cukup, dan ada nyamuk dan gigitan serangga, tetapi juga keterlambatan dalam pekerjaan yang layak, sehingga mereka tidak dapat berhenti dari pekerjaan yang membayar ratusan ribu dolar setahun atau bisnis yang membayar jutaan setahun hanya untuk menangkap ikan, bukan? Jadi, mereka bisa berada di kolam ikan selama 1 atau 2 hari, tetapi siapa yang tahan selama 3 atau 5 hari? Bahkan jika ada seorang nelayan yang sangat keras kepala dan benar-benar bisa menggertakkan giginya, pada saat dia telah bertahan seminggu dan ikannya belum ditangkap, istrinya akan mengambil anak-anak dan menikah lagi dengan raja tua di sebelah. Lalu apa yang bisa dia lakukan? Hamid berkata dengan penuh semangat, sial, itu benar. Ye Chen mengangguk, 15.000 orang dari aula 10.000 naga yang mengepung ikan Anda yang satu ini di sini akan menelan biaya puluhan juta dolar sehari. Dan biaya itu akan menjadi kerugian murni sama sekali, tetapi bagaimana jika 15.000 orang itu ditarik ke medan perang lain? Mungkin uang yang diperoleh tidak hanya akan menutupi biaya puluhan juta dolar sehari, tetapi juga membawa keuntungan puluhan juta dolar ke kuil 10.000 naga. Kebalikan dan positif ini adalah 20 juta. Apakah Anda pikir mereka mampu untuk menyeretnya keluar? Jika Istana Naga benar-benar berani menunda dengan Anda selama 1,5 tahun, sebelum persediaan Anda habis, dia akan bangkrut sendiri. Pernahkah Anda mendengar ada pekerja tim konstruksi yang begitu terikat dengan pemilik situs sehingga mereka rela terus bekerja untuknya meskipun mereka tidak dibayar? Hamid tertawa dan berkata dengan penuh semangat, saya mengerti. Saya benar-benar mengerti. Orang yang paling pasif sekarang sebenarnya bukan saya, kura-kura di dalam toples, tetapi mereka yang menangkap kura-kura. Ye Chen mengangguk dan tersenyum,
Jadi saya percaya bahwa kuil 10.000 naga pasti sangat khawatir sekarang, jika Anda tiba-tiba mengumumkan bahwa Anda ingin berdamai dengan mereka saat ini, mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan ini, dan bahkan jika mereka tidak siap untuk benar-benar berdamai dengan Anda, mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan baik ini untuk melakukan kontak dengan pihak Anda terlebih dahulu, sehingga mereka dapat merasakan sikap Anda dan sedikit menyelidiki Anda. Hamid menganggukkan kepalanya dan berkata, itu poin yang bagus, saudara. Kemudian saya akan menemukan saluran untuk menghubungi mereka dan melihat apakah mereka mau bernegosiasi. Ye Chen tersenyum, saat menghubungi mereka, pastikan Anda tulus, beritahu mereka secara langsung bahwa jika mereka mau berbicara, Anda akan mengirim seseorang dengan otoritas penuh untuk mewakili Anda untuk secara pribadi pergi ke wilayah mereka dan berbicara dengan mereka, tetapi Anda memiliki untuk menjelaskan kepada mereka bahwa wakilmu harus bertemu dengan Panglima Tertinggi Aula 10.000 Naga. Petik 2. Hamid langsung menyatakan, tidak masalah. Saya punya teman yang merupakan pemasok perbekalan untuk tentara pemerintah dan memiliki hubungan yang baik dengan para petinggi tentara pemerintah. Saya dapat memintanya untuk membantu menyampaikan pesan. Bab 3227. Keadaan Chen Zhonglei dari Aula 10.000 Naga selama beberapa hari terakhir memang seperti yang Ye Chen duga, sangat tersiksa. Dia awalnya berpikir bahwa tentara yang mendesak masuk dan tidak berperang pasti akan membawa tekanan psikologis yang besar kepada Hamid dan anak buahnya, dan bahkan tidak butuh waktu lama bagi tentara internal Hamid untuk menjadi tidak terorganisir dan bahkan membelot. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa setelah beberapa hari berlalu, tidak ada seekor anjing pun yang lolos dari sisi Hamid. Dalam perang pengepungan seperti ini, hal yang paling ditakuti adalah musuh akan bersatu. Begitu pihak lain tidak takut, itu benar-benar harus berlanjut tanpa batas, sampai Hamid kehabisan amunisi atau pihaknya tidak dapat menopang dirinya sendiri. Dan dalam beberapa hari terakhir, defisit keuangannya sangat tinggi. Ajudannya mendekatinya dan melaporkan kepadanya dengan cemas, Komandan, 15.000 orang kita saat ini, dengan gaji harian dan semua pengeluaran mereka, setidaknya 30 hingga 40 juta dolar, dan pada tingkat ini, uang kita tidak akan bertahan lama. Petik 2. 4 Raja Perang dari kuil 10.000 naga semuanya mengadopsi mekanisme akuntansi independen, yang setara dengan masing-masing dari 4 orang ini membuka cabang, dan harus mandiri dalam hal keuangan, sementara juga memastikan keuntungan, dan jika ada defisit, mereka harus menyelesaikannya sendiri secara internal. Ketika Chen Zhonglei mendengar sosok ini, seluruh ekspresinya lebih buruk daripada ayah yang sudah meninggal. Dia mengertakkan gigi dan berkata, kita pasti tidak bisa terus seperti ini, berikan perintahku, mulai hari ini dan seterusnya, selama tidak ada perang, gaji semua orang akan berkurang setengahnya. Mendengar ini, ajudan berkata dengan gugup, Komandan, semua orang banyak mengeluh akhir-akhir ini, jika Anda memotong setengah dari gaji mereka lagi, saya khawatir mereka akan memprotes secara massal. Chen Zhonglei bertanya dengan putus asa, orang-orang ini tinggal di barak sepanjang hari tanpa melakukan apa-apa, mereka tidak harus bertarung, mereka tidak perlu mempertaruhkan hidup mereka, mereka dibayar apa adanya, apa yang mereka miliki. Untuk mengeluh, ajudan berkata dengan canggung, ada banyak hal negatif dalam 2 hari terakhir, di satu sisi, orang-orang sangat tidak puas dengan makanan saat ini, di sisi lain, ini adalah kondisi akomodasi. Kemarin mereka bahkan mengirim beberapa perwakilan untuk datang dan banyak mengeluh kepada saya. Mereka ingin saya menemukan Anda untuk menyelesaikan masalah. Chen Zhonglei berkata dengan wajah hitam, jelaskan kepada saya dengan jelas satu persatu apa sebenarnya yang membuat mereka tidak puas. Ajudan itu sibuk berkata, kalau begitu izinkan saya berbicara tentang mereka satu persatu. Pertama-tama, itu makanan. Sekarang selain perwira menengah dan senior, semua orang memiliki standar makanan yang sama dengan tentara pemerintah daerah, bahkan pemasok, sama, makanan lokal tidak sesuai dengan kebiasaan prajurit kita. Tentara kami sangat fokus pada keamanan fisik, jadi kebiasaan makan mereka yang biasa adalah sedikit lebih Amerika Barat, dengan banyak daging sapi, sayuran, susu dan bahkan selai kacang dan es krim setiap hari. Dengan itu, ajudan menambahkan, untuk akomodasi, yang utama adalah orang-orang benar-benar tidak terlalu senang dengan tenda-tenda berbaris saat ini. Tenda-tenda itu semua dicopot oleh pasukan pemerintah, dan sebagian besar sudah lama disimpan di gudang, jadi kebocoran sering terjadi,
dan sekarang sedang musim hujan, jadi membuat bagian dalam tenda sangat lembab, dan perasaan tinggal di sana terlalu buruk. Selain itu, masalah pasokan listrik sekarang tidak dijamin sama sekali. Hanya beberapa genset yang tersedia tidak dapat memenuhi penggunaan umum lebih dari 30.000 tentara di kedua sisi. Jadi sekarang kami hanya dapat menggunakan catu daya yang berputar. Di rata-rata, setiap prajurit dapat menggunakan listrik rata-rata tidak lebih dari 4 jam per hari. Itulah mengapa semua orang sekarang meminta penggantian terpadu dengan pelat bergerak modular, yang kemudian akan memastikan pasokan listrik 24 jam. Chen Zhonglei mengutuk dengan marah. Bajingan-bajingan ini, apakah mereka di sini untuk bertarung atau mereka di sini untuk liburan? Bab 3228. Ajudan itu berkata tanpa daya, "Komandan, meskipun mereka di sini untuk bertarung, Anda harus tahu bahwa mereka sendiri tidak suka bertarung dalam pertempuran yang sulit." Mengatakan itu, ajudan menambahkan, "Tentara akar rumput kuil Wan Long kami semuanya adalah tentara bayaran dalam arti kata yang paling murni. Mereka berlatih dan berjuang untuk hidup mereka mati-matian hanya untuk mendapatkan lebih banyak uang untuk menikmati hidup mereka. Jika tidak, menurut Anda siapa yang akan melakukannya? Bersedia mengambil risiko begitu banyak untuk kehabisan dan melakukan pekerjaan semacam ini?" Chen Zhonglei terdiam sesaat. Dia sangat menyadari situasi Aula 10.000 Naga saat ini. Meskipun benar bahwa Aula 10.000 Naga memiliki 4 raja perang besar serta ratusan jenderal perang yang berbintang, puluhan ribu perwira dan prajurit biasa Aula 10.000 Naga telah bergabung dengan Aula 10.000 Naga hampir semata-mata demi keuntungan. Tentara bayaran ini, yang tidak memiliki kesetiaan pada Aula 10.000 Naga, semua hanya merasa bahwa pendapatan, ukuran, dan popularitas organisasi itu bagus, jadi mereka memilih untuk bekerja di Aula 10.000 Dewa. Oleh karena itu, kelompok orang ini tidak akan menanggung penghinaan dan terus maju untuk masa depan Aula 10.000 Naga. Yang mereka pedulikan hanyalah diri mereka sendiri. Pada titik ini, ajudannya menambahkan, juga bagian akomodasi sebenarnya dapat dimengerti. Pikirkanlah, kita tidak tahu berapa lama pengepungan ini akan berlangsung, 3 atau 5 hari, atau 10,5 hari semua orang harus tetap berada di sana. Dapat menerimanya, menggertakkan gigi dan melewatinya di tenda mereka, bahkan jika masalah catu daya tidak dapat diselesaikan, tetapi jika hari seperti ini akan berlangsung selama 2 atau 3 bulan atau bahkan lebih lama, maka semua orang pasti tidak mau tinggal di tenda mereka selama berbulan-bulan ini. Pada titik ini, ajudan mengingatkan, Panglima, musim panas di Suriah akan segera tiba. Ketika suhu siang hari dapat dengan mudah mencapai 37 atau 38 derajat atau bahkan 40 derajat, orang tidak akan tahan tinggal di tenda. Komentar dari ajudan ini membuat Chen Zhonglei merasa sangat tertekan. Dia bisa membeli makanan dari Israel, apakah itu steak atau sayuran dan susu, Israel bisa menyediakan pasokan tetap, itu hanya masalah menghabiskan $1 juta sehari lebih. Namun, perumahan modular adalah masalah nyata. Tidak hanya lebih rumit untuk dibangun dan memiliki lebih banyak fitur, tetapi biaya pembuatannya juga lebih tinggi secara geometris. Jika Anda ingin memiliki 15.000 orang yang tinggal di rumah semacam ini dan pasokan listrik yang stabil, biayanya setidaknya beberapa puluh juta dolar. Memikirkan hal ini, Chen Zhonglei sangat tidak berdaya sehingga dia hanya bisa memberitahu ajudannya, "Kembalilah dan beritahu mereka untuk bersabar. Setelah tanggal 5 April mungkin pemimpin kuil akan datang ke Suriah secara pribadi untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam hal ini, semua orang hanya perlu bertahan selama seminggu atau lebih." Chen Zhonglei memindahkan Wan Bajun untuk sementara waktu menangguhkan tuntutan kelompok, tetapi hatinya telah tercabik-cabik karenanya. Baginya, dia tidak ingin masalah ini diselesaikan oleh Wan Breaking Army pada akhirnya, karena itu berarti dia telah gagal total di Suriah. Jadi, dalam hatinya, dia masih berharap bisa menemukan jalan keluar sendiri untuk menyelesaikan masalah di Suriah. Dengan cara ini, dia juga bisa mempertahankan posisinya sebagai raja perang. Ketika ajudan mendengar ini, dia tidak bisa tidak berkata dengan khawatir, "Komandan, apakah masalah ini harus diselesaikan oleh penguasa istana sendiri? Itu benar-benar akan merugikan kita." Chen Zhonglei berkata dengan kesal, "Jika kita tidak memiliki solusi yang baik untuk Hamid, maka bahkan jika saya tidak ingin Hall Master datang, maka Hall Master tidak akan mengurus saya." Tepat ketika dia selesai berbicara,
komandan tentara pemerintah buru-buru masuk dan berkata tiba-tiba, "Chen, Hamid telah mengirimi saya pesan, dia ingin berdamai." Bab 3229. Pembicaraan damai. Begitu dia mendengar inisiatif Hamid untuk melakukan pembicaraan damai, Chen Zonglei segera berkata dengan marah, "Bajingan ini membunuh lebih dari 2.000 tentara kuil 10.000 naga saya, menyebabkan kita kehilangan muka di bidang tentara bayaran internasional, dan sekarang dia bahkan berpikir untuk melakukan pembicaraan damai denganku. Sudah kubilang, ini benar-benar mustahil. Kami, kuil 10.000 naga, tidak akan setuju dengan ini." Komandan tentara pemerintah bertanya secara retoris, "Tidak mau berdamai atau menyerang, apakah Anda akan terus menghabiskan waktu seperti ini?" Chen Zonglei berkata dengan suara dingin, "Bukankah kita sudah mencapai konsensus tentang masalah tidak ada pembicaraan damai beberapa hari yang lalu? Pada saat itu, kami semua sangat bersatu dalam pendapat kami bahwa kami ingin sepenuhnya memusnahkan pasukan Hamid. Apakah kamu berubah pikiran sekarang setelah hanya beberapa hari?" Pihak lain angkat bicara, "Situasi di medan perang terus berubah. Pada awalnya kami mengatakan kami tidak mau berdamai karena kami merasa Hamid pasti akan melawan sampai akhir dan tidak akan bisa setuju untuk berdamai dengan kita, tapi sekarang bukankah dia sudah menunjukkan niatnya dalam hal ini? Lalu mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk berbicara baik dengannya?" Chen Zonglei berkata dengan suara tegas, "Kami, Aula 10.000 naga, tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengannya. Bahkan jika kalian ingin berdamai dengannya, kami tidak akan mengubah niat awal kami dan pasti akan menghancurkan Hamid dan semua anak buahnya berkeping-keping." Pihak lain mengerutkan kening dan berbicara, "Jika keinginan Anda untuk menghabisi Hamid begitu kuat, maka saya sarankan Anda bergegas dan memberinya pertarungan yang menyakitkan. Jangan terus menghabiskan waktu di sini, bahkan jika Anda bisa menerimanya, saya hampir tidak bisa melakukannya, tahan lagi." Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan sedikit tidak sabar, "Bagaimana dengan ini? Kami menarik pasukan kami terlebih dahulu, dan Anda, Aula 10.000 naga, terus mengepung Hamid di sini." Chen Zonglei mengerutkan alisnya dan mengutuk, "Apakah kamu bercanda? Kami datang ke sini untuk membantumu berperang, dan kamu ingin menarik pasukanmu. Atau apa?" Sisi lain bertanya kepadanya sebagai balasan, "Apakah Anda ingin saya menghabiskan 1 tahun di sini bersama Anda? Apakah Anda pikir kami hanya memiliki satu lawan di negara ini, Hamid? Kami memiliki lebih banyak lagi seperti Hamid, musuh menunggu kami untuk dibersihkan, kami tidak punya energi untuk menghabiskan hidup kita di sini dengan satu Hamid." Mengatakan itu, pihak lain berkata dengan nada tegas, "Komando tinggi militer kami telah memberikan instruksi yang jelas, jika tidak ada solusi yang jelas untuk masalah ini dalam 5 hari, kami semua akan menarik pasukan kami dan kembali untuk beristirahat dan memulihkan diri, dan kemudian menyusun ulang rencana pertempuran. Apakah Anda berpartisipasi atau tidak?" Ketika Chen Zonglei melihat bahwa pihak lain tidak bercanda dengannya sama sekali, dia sedikit gugup. Bukannya dia takut pasukan pemerintah akan mundur pada saat ini. Dia terutama takut bahwa pasukan pemerintah akan berpikir bahwa kekuatan Aula 10.000 naga tidak cukup baik dan membuangnya untuk melakukannya sendiri. Jika itu terjadi, semua upaya dan pengorbanan yang dilakukan oleh Istana Naga akan sia-sia. Begitu pasukan pemerintah berbalik dan kedua belah pihak berhenti bekerja sama, 100 km persegi tanah pasti akan sia-sia. Memikirkan hal ini, Chen Zonglei buru-buru menasihati, "Jangan buru-buru menarik pasukanmu sekarang. Alasan mengapa Hamid mengambil inisiatif untuk meminta pembicaraan damai saat ini adalah karena dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Itu sebabnya dia ingin untuk menemukan jalan keluar bagi dirinya sendiri melalui pembicaraan damai sebelum seluruh front runtuh." Panglima tentara pemerintah angkat bicara, "Menurut informasi yang kami dapatkan, Hamid seharusnya memiliki cadangan perbekalan yang besar. Lebih dari itu, saya tidak berani mengatakannya, tetapi tentu tidak masalah untuk bertahan selama beberapa bulan." Chen Zonglei berkata, "Itu semua rumor, kita tidak tahu berapa banyak cadangan yang dimiliki Hamid. Bagaimana jika Hamid sengaja memasang tabir asap untuk membingungkan kita? Untuk membuat kita berpikir bahwa dia memiliki banyak persediaan dan kemudian berdamai dengannya, maka kita akan tertipu oleh tipuannya." Mengatakan itu, Chen Zonglei menambahkan, "Dan jangan lupa bahwa dia telah mengintegrasikan banyak orang yang tersesat tanpa memikirkannya beberapa waktu lalu,
dan sekarang jumlahnya telah berlipat ganda beberapa kali, persediaannya akan dikonsumsi lebih cepat dan lebih cepat. Ini tidak bagus, itu bahkan tidak akan bertahan sebulan sekarang, dan yang harus kita lakukan adalah sedikit lebih sabar dan pada saat yang sama sedikit lebih tegas dengan Hamid. Jika kita tidak meninggalkan kesempatan bagi Hamid untuk menggunakan miliknya jasa-jasa baik, Hamid pasti akan dalam keadaan kacau balau. Pihak lain menggelengkan kepalanya dan berkata, atasan saya telah menyetujui pembicaraan damai, dan sejauh menyangkut atasan saya, selama Hamid mau menyerah di depan umum dan melucuti semua prajuritnya dan membubarkan mereka di tempat, kita bisa tidak lagi meminta pertanggungjawaban Hamid secara hukum, dan kami bahkan bersedia untuk mengintegrasikannya ke dalam tentara pemerintah dan memberinya posisi jika dia mau. Bab 3230. Apa? Chen Zhonglei berseru, Hamid seharusnya dihukum gantung di depan umum karena membunuh begitu banyak dari kalian, tetapi kalian masih ingin mendiktenya. Perlu Anda ketahui bahwa Hamid kini telah menjadi mercusuar bagi semua oposisi, dan juga menjadi tolok ukur bagi semua oposisi. Jika Hamid menyerah, kepercayaan dari semua oposisi akan mengalami kemunduran serius, yang merupakan hal besar bagi kami. Petik 2. Chen Zhonglei menggertakkan giginya dan berkata, Hamid adalah musuh bebuyutan kuil 10.000 naga kita. Jika kalian ingin menguasainya, kalian harus mempertimbangkan bagaimana balai 10.000 naga kita akan menanggapi masalah ini di masa depan. Apakah Anda ingin membuat musuh dari seluruh aula 10.000 naga? Ketika pihak lain mendengar kata-kata ini, mereka jelas menjadi sedikit khawatir. Memang, tidak ada yang berani memprovokasi aula 10.000 naga yang kuat dengan santai. Chen Zhonglei melihat bahwa pihak lain agak ragu-ragu, jadi dia berkata sementara setrika panas, mengesampingkan sikap atasan Anda dan saya harus memiliki sikap yang sama terhadap Hamid, kami berdua ingin membunuhnya sebelum kami melakukannya. Titik. Anda tidak akan rugi dengan menolaknya, dan kecil kemungkinan dia akan marah karena penolakan Anda untuk berdamai dengannya dan kemudian mengirim pasukan untuk menyerang kita. Pihak lain berpikir sejenak dan berkata, jujur saja, Komandan Chen, bahkan jika saya tidak ingin berdamai dengan Hamid, saya khawatir saya tidak lagi bertanggung jawab atas masalah ini. Chen Zhonglei segera berkata, tidak ada gunanya bahkan jika itu terserah Anda, jangan lupa bahwa Anda sendiri yang dapat memutuskan apakah akan bernegosiasi atau tidak. Pada saat itu, 15.000 tentara aula 10.000 naga kami akan berjaga di sini, dan sebagai selama Hamid dan anak buahnya berani keluar, kita akan berjuang sampai mati. Sisi lain langsung malu. Jika Chen Zhonglei benar-benar tidak mau berdamai, tidak akan ada gunanya mereka berbicara dengan Hamid. Lagi pula, siapa yang bisa melakukan apa saja pada mereka jika balai 10.000 naga tidak menarik pasukan mereka saat itu? Memikirkan hal ini, dia berkata tanpa daya, Komandan Chen, saya akan memberi Anda waktu paling lama 5 hari lagi untuk memikirkannya. Setelah 5 hari jika Anda masih tidak mau berdamai dengan Hamid, maka kita tidak punya pilihan, tetapi untuk menarik pasukan kita. Bagus. Chen Zhonglei berpikir bahwa dia dapat menunda selama 5 hari lagi, jadi dia setuju tanpa ragu-ragu dan berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, pertama-tama Anda harus mengirim pesan kembali ke Hamid, mengatakan bahwa Anda tidak mempertimbangkan pembicaraan damai untuk saat ini. Oke. Berita itu kemudian dengan cepat kembali ke Hamid, melalui perantara. Ketika Hamid mendengar bahwa pasukan pemerintah tidak mau berunding dengannya, dia sangat marah dan mengutuk, sialan, saya ingin bernegosiasi, tetapi mereka masih tidak mau melakukannya. Sungguh memalukan. Setelah mengatakan itu, dia bertanya kepada Ye Chen, saudara Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu mereka berubah pikiran. Ye Chen mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Aku sedang terburu-buru untuk kembali dan memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi aku tidak bisa menunggu. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, mereka tidak mau berdamai, jadi saya pikir mereka seharusnya tidak cukup tahu tentang kekuatan Anda. Ya, Hamid berkata dengan suara dingin, mereka pasti mengira aku adalah sentuhan lembut. Ye Chen mendengus dan berkata, dengan cara ini, Anda segera mengambil gambar dari semua cadangan Anda dan mengirim mereka foto, lalu memberitahu mereka bahwa ini hanyalah puncak gunung es dari semua cadangan strategis Anda, dan akhirnya memberi mereka kesempatan untuk membuat pembicaraan damai. Saya tidak percaya mereka tidak akan setuju kali ini. Bab 3231.
Di dunia ini, orang terakhir yang ingin berdamai dengan Hamid adalah kuil 10.000 naga. Seluruh dunia tentara bayaran sedang menonton mereka sebagai lelucon. Jika mereka berunding dengan Hamid saat ini, bukankah itu memalukan? Namun, Chen Zonglei juga tahu betul bahwa pemimpin sebenarnya dari masalah ini adalah tentara pemerintah. Jika mereka mau bernegosiasi, tetapi pihaknya sendiri bersikeras untuk tidak setuju, maka itu akan menyebabkan konflik antara Istana Naga dan tentara pemerintah. Jika hal-hal seperti ini terus berlanjut, apalagi membunuh Hamid untuk membalas kematiannya, kemungkinan besar pasukan pemerintah akan berbalik melawan mereka dan bahkan tanah yang mereka janjikan sebelumnya akan hilang. Jika itu terjadi, kuil naga akan terlalu pasif, dan yang paling kacau adalah mereka tidak bisa membalas dendam pada pasukan pemerintah. Karena tentara bayaran hanyalah spesies yang ada di wilayah abu-abu, jika mereka berani menghadapi pasukan pemerintah negara manapun secara langsung, itu pasti akan menyebabkan kemarahan publik internasional. Jadi, dalam situasi ini, dia hanya bisa menemukan cara untuk menstabilkan pasukan pemerintah. Jika tidak, begitu mereka memutuskan untuk berdamai, tidak akan ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Tetapi ketika komandan pemerintah telah berjanji pada Chen Zonglei untuk menunggu beberapa hari lagi, perantara mengiriminya beberapa foto. Beberapa foto menunjukkan Hamid berdiri di dalam lubang gunung yang berbeda, dengan berbagai perbekalan menumpuk di belakangnya. Perantara juga mengirim pesan suara untuk Hamid, direkam oleh Hamid sendiri. Anda harus berpikir bahwa saya sangat kekurangan persediaan sekarang, tetapi saya akan menunjukkan kepada Anda cadangan strategis saya, dan percaya atau tidak, saya harus mengingatkan Anda bahwa ini hanya bagian dari cadangan strategis saya. Apakah Anda ingin berbicara atau tidak, pikirkanlah. Ketika komandan pemerintah melihat foto-foto ini, tekanan darahnya menjadi 2 kali lipat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa cadangan strategis yang ditunjukkan Hamid lebih dari cadangan strategis seluruh pasukan pemerintah. Tentara pemerintah berada dalam kesulitan dan kekurangan semua jenis persediaan, tetapi Hamid berbeda, dia memiliki banyak persediaan, makanan, minuman, dan lebih dari cukup. Terlebih lagi, Hamid sengaja memamerkan senjata dan peralatan yang ditangkap, dan 2.000 atau lebih set peralatan canggih buatan Amerika dari aula 10.000 naga saja sudah cukup untuk membuat kulit kepalanya tergelitik. Pada saat itu, dia mengerti satu hal. Pertempuran ini tidak mungkin untuk dilawan. Jadi, dengan wajah hitam, dia sekali lagi datang ke kantor Chen Zonglei, dan kata-kata pertamanya setelah masuk adalah, "Bernama Chen, saya telah memutuskan untuk mengadakan pembicaraan damai dengan Hamid sore ini, dan jika Anda, Aula 10.000 naga, jangan berpartisipasi, maka saya akan berbicara dengan mereka sendiri, dan setelah itu kita akan menarik pasukan kita." Kepala Chen Zonglei tiba-tiba sebesar ember dan dia berkata, "Bukankah kita setuju untuk menunggu beberapa hari lagi? Mengapa Anda tidak memiliki kredibilitas untuk dibicarakan?" Kredibilitas. Pihak lain melemparkan telepon di depannya dengan marah dan berkata dengan suara dingin, "Kamu terus mengatakan bahwa Hamid tidak akan bertahan lama. Lihat sendiri, apakah ini yang kamu maksud dengan tidak tahan lama?" Chen Zonglei mengerutkan kening, mengangkat telepon pihak lain dan melihatnya selama beberapa saat, dan seluruh ekspresinya langsung menjadi sangat jelek. Dia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Hamid memiliki cadangan strategis yang begitu besar. Hanya dengan melihat cadangannya saja, bertahan selama 1 tahun bukanlah masalah sama sekali. Bab 3232. Jadi dia melanjutkan, "Dari mana gambar-gambar ini berasal?" Pihak lain berkata dengan suara dingin, "Mereka semua dikirim oleh Hamid sendiri." Ekspresi Chen Zonglei suram saat dia menggertakkan giginya dan berkata, "Hamid menempatkan kita di tempat." Saat dia berbicara, dia berkata, "Dengan cara ini, bukan lagi terserah saya untuk memutuskan apakah akan berdamai atau tidak, saya akan segera melapor ke Palace Master kami dan membiarkan dia memutuskan segalanya." Pihak lain berkata dengan jijik, "Saya tidak peduli tentang Anda, saya di sini hanya untuk memberitahu Anda bahwa saya sudah membuat kesepakatan dengan pihak lain. Pada jam 3 sore ini, negosiator Hamid akan tiba di barak dengan helikopter, maka saya akan melakukan pembicaraan damai dengannya secara langsung. Apakah Anda berpartisipasi atau tidak?" Setelah mengatakan itu, dia mengambil ponselnya kembali dari tangan Chen Zonglei dan berbalik untuk pergi. Chen Zonglei menyeka keringat dingin dari dahinya,
dan kemudian segera mengeluarkan telepon satelitnya dan memutar nomor Wan Bajun, yang jauh di Yanjing. Pada saat ini, Wan Bajun berada di halaman kediaman lama keluarga Wan, memandangi puluhan peti mati murah yang menumpuk di halaman dengan sangat puas. Masing-masing peti mati ini terbuat dari papan kayu yang tipis, lapuk dan patah. Meskipun seluruh tubuh dicat dengan cat merah berkualitas sangat buruk, Anda juga bisa melihat celah di papan peti mati yang cukup besar untuk memasukkan koin dolar ke dalamnya. Terlebih lagi, bau cat berkualitas buruk ini sangat menyengat bahkan di udara terbuka, membuat mata dan tenggorokan terasa kurang nyaman. Sambil melihat begitu banyak peti mati yang sangat murah, Wan Bajun sangat puas dan bertanya kepada Lu Haotian sambil tersenyum, "Haotian, di mana kamu membeli tumpukan kayu busuk ini? Saya telah hidup selama lebih dari 20 tahun, tetapi saya belum pernah melihat yang seperti itu, peti mati busuk." Lu Haotian tertawa, kembali ke kepala kuil, "Peti mati ini memang sulit ditemukan. Saya membawa seseorang ke daerah pegunungan termiskin dan kemudian meminta tukang kayu tua di sana untuk mengalahkan mereka semalaman." Dia mengetuk papan salah satu peti mati dan berkata sambil tersenyum, "Orang mengatakan bahwa semakin tebal papan, semakin baik, tetapi ketebalan papan ini tidak setebal papan tempat tidur yang digunakan di pedesaan. Tukang kayu tua mengatakan kepada saya bahwa meskipun mereka berada di daerah pegunungan yang miskin, tidak ada seorang pun di pegunungan yang mau menggunakan peti mati yang begitu rendah. Mereka lebih suka menebang pohon dan menyimpan kayu yang cukup tebal untuk meminta tukang kayu membuat peti mati, daripada bersedia tidur di kain jenis ini, yang konon disiapkan khusus untuk keluarga tua miskin yang tidak memiliki anak atau anak perempuan, dengan harga beberapa ratus yuan sekali suap." "Bagus, sangat bagus." Wan Bajun mengangguk puas dan berkata, "Sehari sebelum festival Qingming, bawalah cukup banyak pria untuk mengantarkan peti mati ini kepada keluarga Ye. Jika keluarga Ye bersedia menyerahkan Gunung Yeling, gali peti mati Ye Changying dan semua leluhur keluarga Ye, berikan ruang untuk orang tua saya, dan sambut peti mati orang tua saya ke Gunung Yeling dalam duka. Saya dapat menyelamatkan hidup mereka, tetapi jika mereka tidak mau, peti mati ini akan dianggap sebagai hadiah dari saya kepada mereka." Lu Haotian diam-diam terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Hallmaster, agar keluarga Ye mengambil inisiatif untuk menggali peti mati leluhur mereka sendiri dan kemudian berkabung untuk orang tuamu, apakah ini memalukan bahwa keluarga Ye dapat melakukannya?" "Menerima." Wan Bajun berkata dengan wajah tanpa ekspresi, "Jika mereka menerima, saya akan meninggalkan mereka kehidupan seekor anjing. Jika mereka tidak menerima, maka peti mati ini adalah untuk mereka." Lu Haotian bertanya kepadanya, "Tuan Balai, jika keluarga Ye menyetujui persyaratan Anda, apa yang akan Anda lakukan dengan Ye Changying itu? Bagaimanapun, dia telah mati selama bertahun-tahun." Wan Bajun berkata dengan suara dingin, "Saya sudah merencanakan apa yang akan terjadi pada Ye Changying. Setelah orang tua saya pindah ke Gunung Yeling, saya pribadi akan menguburkan Ye Changying di depan makam orang tua saya. Orang tuaku di surga dapat melihat bahwa aku akhirnya membalas dendam pertumpahan darah mereka." Pada saat itu, petugas Wan Bajun datang berlari dengan telepon satelit dan berkata, "Tuan Aula, ada panggilan dari Raja Serigala bermata hijau. Dia mengatakan ada sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada Anda." Wan Bajun mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, "Kalau begitu, sebaiknya dia memberitahu saya kabar baik." Bab 3233. Segera setelah panggilan itu dijawab, Wan Bajun bertanya kepada Chen Zonglei dengan lugas, "Ada kabar baik untukku?" Chen Zonglei berkata dengan cemas, "Tuan Balai, hari ini Hamid menemukan seorang perantara untuk datang dan mengatakan dia ingin berdamai." "Pembicaraan damai." Wan Bajun segera berkata dengan marah, "Dia dan tentaranya bertanggung jawab atas lebih dari 2.500 tentara Balai 10.000 naga saya yang mengorbankan hidup mereka. Saya tidak akan menerima hasil apapun selain memusnahkan mereka." Chen Zonglei mengumpulkan keberanian untuk berkata, "Hallmaster, masalahnya sekarang adalah kita tidak bisa mengunyah Hamid itu. Satu-satunya cara adalah bertahan di sini, dan bukan ide yang baik untuk terus seperti ini. Kerugian ekonomi harian sangat serius, jadi tidak layak untuk terus seperti ini." Wan Bajun berkata dengan suara tegas, "Jika Anda mengelilingi mereka sepenuhnya dan tidak meninggalkan kesempatan untuk melarikan diri,
tidak akan lama bagi mereka untuk mengacaukan diri mereka sendiri, dan bahkan jika tidak, mereka tidak akan bertahan lama. Bagaimana bisa sekelompok topi tua dari pegunungan Timur Tengah berperang berlarut-larut dengan kita saat ini? Chen Zhonglei menghela nafas dan berkata, tetapi masalah utama adalah bahwa Hamid telah lama menyimpan sejumlah besar persediaan strategis. Saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dengan jumlah persediaan yang mereka miliki sekarang, 10.000 orang dapat bertahan selama 1 tahun penuh. Di sana tidak masalah, tapi kita tidak bisa tinggal di sini bersamanya selama setahun penuh, dan sekarang tentara pemerintah akan menyerah. Mengatakan itu, Chen Zhonglei kemudian memberikan laporan terperinci tentang situasinya saat ini kepada Wan Bajun. Mendengar hal itu, seluruh tubuh Wan Bajun menjadi geram. Dia mengutuk dengan sangat marah, Chen Zhonglei. Saya tidak pernah menderita kerugian sebesar itu, tidak pernah kehilangan orang sebesar itu, dan tidak pernah menempatkan diri saya dalam situasi pasif seperti ini selama bertahun-tahun sejak pendirian Kuil Wan Long. Anda benar-benar memecahkan beberapa rekor berturut-turut. Chen Zhonglei juga penuh dengan keluhan saat ini, dan berkata dengan getir, Hallmaster, saya akui bahwa saya memang sedikit mudah tertipu sebelumnya. Saya tidak berharap untuk bertemu lawan yang layak di Suriah. Saya bersedia menerima hukuman Anda, kapan saja, tetapi masalah utama sekarang adalah bahwa Hamid ini telah mengelilingi dirinya dalam tong besi, dan telah menyiapkan sejumlah besar persediaan makanan. 15.000 orang kita benar-benar dalam dilema. Jika pasukan pemerintah mundur dan hanya orang-orang kita yang tersisa di sini untuk mengepung Hamid, maka situasinya akan lebih memalukan. Pasukan pemerintah hanya akan membayar tentara bayaran yang bekerja untuk mereka. Tidak hanya kita kalah dalam pertempuran setelah datang ke sini, tetapi kami juga telah menentang keinginan mereka. Mereka mungkin akan berbalik melawan kami juga, dan kemudian kerugiannya tidak akan sebanding dengan keuntungannya. Wan Bajun sangat marah sehingga dia tidak sabar untuk pergi ke Suriah sendiri dan menghancurkan Hamid itu menjadi beberapa bagian, karena dia tahu bahwa selama Hamid ini mati, angkatan bersenjatanya pasti akan benar-benar dibongkar, dan kemudian semua masalah akan terpecahkan. Namun, ketika dia melihat gunungan peti mati murah yang menumpuk di depannya, dia tidak bisa tidak menegur dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh terganggu dan terganggu pada saat kritis ini. Dalam benaknya, dia berpikir, meskipun saya memiliki tingkat kepastian yang tinggi bahwa saya dapat mengeluarkan Hamid itu tanpa diketahui, tidak ada banyak hari lagi sampai Qingming, jadi waktu memang terlalu ketat. Bahkan jika saya harus meninggalkan China untuk Suriah sekarang, saya membutuhkan setidaknya 30 jam hanya untuk sampai ke sana dan kembali. Jika saya tertunda karena beberapa faktor yang tidak dapat saya perkirakan sebelumnya, saya tidak akan dapat mencapai Gunung Yehling secara langsung pada hari Qingming. Bab 3234. Karena mereka ingin berdamai dengan Hamid, Anda harus terlibat dalam detail pembicaraan damai. Cara terbaik adalah menunda kecepatan dan kemajuan pembicaraan. Saya akan terus menjaga di sana, dan kemudian pergi untuk menyelesaikan masalah ini setelah saya menyelesaikan urusan penting saya di sini. Chen Zhonglei hanya bisa setuju dan berkata, kalau begitu aku akan bertemu dengan orang-orang Hamid sore ini dan melihat bagaimana sikap mereka. Bagus. Tentara Wan Breaking menasihati, apapun yang terjadi, pastikan untuk menghentikan Hamid dan pasukan pemerintah, dan jangan pernah biarkan mereka mencapai kesepakatan apapun secara pribadi. Jika pasukan pemerintah tidak sabar untuk menarik pasukan mereka, beritahu mereka bahwa saya, Wan Breaking Army, akan menjamin reputasi saya bahwa tidak peduli berapa banyak cadangan strategis yang dimiliki Hamid, saya akan menghabisinya sebelum akhir April, dan saya yakin mereka masih mendengarnya. Setelah Chen Zhonglei menyetujui pembicaraan damai, perantara dengan cepat menyampaikan berita itu kepada Hamid. Waktu untuk pembicaraan damai ditetapkan pada pukul 3 sore ini, dan untuk lokasi pembicaraan damai ditetapkan di Garnisun Chen Zhonglei dan Komandan Tentara Pemerintah. Namun, pihak lain tidak memberikan koordinat lokasi garnisun yang tepat, tetapi memberi Hamid koordinat area pementasan, memungkinkan pilot Hamid untuk membawa negosiator ke area pementasan terlebih dahulu, dan kemudian helikopter mereka akan membawa negosiator ke lokasi negosiasi. Ye Chen tahu betul motif pihak lain melakukan ini. Mereka harus berani membocorkan informasi lokasi kepemimpinan, takut Hamid kemudian akan mengarahkan tembakan artileri intensif di koordinat itu, jadi dia tidak keberatan dengan ini.
Hamid juga mengajukan 3 tuntutan sendiri dengan pihak lain. Pertama, bahwa di meja perundingan, selain negosiatornya sendiri, kuil naga dan pasukan pemerintah harus mengirim komandan tertinggi mereka, jika tidak, negosiasi akan diabaikan. Kedua, bahwa negosiatornya lepas landas dari pangkalan mereka dengan helikopter, yang akan membongkar semua senjata dan amunisi, dan bahwa pihak lain akan secara eksplisit berjanji bahwa semua tentara tidak akan menembaki helikopter. Ketiga, mereka tidak boleh membahayakan negosiator mereka sendiri, apapun yang dinegosiasikan oleh kedua belah pihak. Ketiga tuntutannya ini dianggap masuk akal, sehingga dia segera menerima jawaban yang tepat dari pihak lain. Pukul 1:30, Ye Chen berganti pakaian kamuflase, mengenakan sepasang topeng sekali pakai dan bersiap untuk membawa helikopter Hamid ke area pementasan yang disepakati dengan pihak lain. Hamid sangat mengkhawatirkan keselamatan Ye Chen, takut terjadi sesuatu padanya jika ia masuk jauh ke dalam sarang harimau. Namun, pikiran Ye Chen sudah bulat, dan dia tahu dia tidak bisa lagi membujuknya, jadi dia hanya bisa secara pribadi menempatkannya di helikopter dan berkata dengan tulus, "Jaga dirimu, aku akan menunggumu di sini." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, "Setelah aku pergi, ikat Susou Dao, dan ketika aku kembali, bawa dia langsung ke pesawat dan pergi." Hamid buru-buru berkata, "Baiklah kakak, jangan khawatir, aku pergi." Mengatakan itu, Hamid bertanya lagi, "Kakak, Raja Serigala bermata hijau itu, apa yang akan kamu lakukan padanya setelah kamu mengendalikannya?" Ye Chen berkata tanpa berpikir, "Aku akan membawanya bersamaku kalau begitu, kecuali bahwa aku mungkin akan meninggalkanmu dengan sedikit masalah, dan balai 10.000 naga pasti akan menyelesaikan skor ini untukmu." Hamid berkata dengan acuh tak acuh, "Aku sudah memiliki 2.500 nyawa di punggungku dari kuil 10.000 naga, tidak masalah jika ada satu lagi." Bab 3235. Ye Chen naik helikopter dan tiba di tanah kosong sekitar 50 km jauhnya dari pangkalan Hamid. Pada saat ini, sudah ada 2 helikopter tentara pemerintah yang diparkir di sini, serta selusin pria bersenjata yang terdiri dari pasukan pemerintah dan tentara dari kuil 10.000 naga. Helikopter yang ditumpangi Ye Chen perlahan-lahan mendarat di tempat terbuka di depan 2 helikopter lainnya, dipandu oleh tentara dari sisi lain. Ketika pesawat berhenti, Ye Chen, yang mengenakan topeng, mendorong pintu hingga terbuka dan melompat turun. Pada saat itu, seorang tentara Suriah maju dan berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti Ye Chen, jadi Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Tolong berkomunikasi dalam bahasa Cina, atau Inggris." Seorang perwira dari tentara pemerintah melangkah maju dan berkata dalam bahasa Cina yang kurang mahir, "Bahasa Cina saya agak miskin." Pada saat itu, seorang pria kuning di antara para prajurit kuil Wanlong, dengan wajah terkejut, maju ke depan dan bertanya kepada Ye Chen dalam bahasa Cina, "Apakah kamu orang Cina?" Orang ini, seorang penjaga pribadi di samping Chen Zonglei, bernama Su Yingdong. Su Yingdong 2 tahun lebih muda dari Chen Zonglei, dan keduanya adalah imigran Cina ke Afrika. Kedua orang tua adalah mitra bisnis saat itu, tetapi gejolak sebelumnya di Afrika menyebabkan bisnis orang tua mereka yang diperoleh dengan susah payah dijarah oleh massa. Sebelum mereka meninggal, kedua orang tua mendorong anak-anak remaja mereka ke sungai, di mana mereka selamat, mencengkeram sepotong kayu apung saat mereka tersapu hampir 100 km ke hilir. Mereka bertahan hidup dengan mengemis, mencuri dan bahkan bekerja sama untuk bos yang curang, sebelum bergabung dengan gerilyawan di Kolombia untuk tetap hidup. Saat itu Kolombia sedang bergejolak dan meskipun para gerilyawan mengaku memerangi ketidakadilan sosial, banyak dari mereka sebenarnya adalah kelompok bandit yang notabene Raja Gunung. Kedua pemuda itu telah bersama gerilyawan selama bertahun-tahun dan telah mengembangkan pengalaman pertempuran praktis yang luar biasa, dan ketika mereka kemudian bertemu Wan Bajun, mereka bergabung bersama di kuil Wanlong. Namun, kekuatan Su Yingdong jauh lebih rendah daripada Chen Zonglei. Saat Chen Zonglei menjadi terkenal di kuil naga, Su Yingdong tampaknya tidak dapat mengikuti, tetapi karena cinta persaudaraan Chen Zonglei untuknya, dia membawanya bersamanya dan mencoba segala cara yang mungkin untuk memberinya gelar bintang 3, Jenderal Perang. Dapat dikatakan bahwa Su Yingdong adalah jenderal pertempuran bintang 3 terburuk di seluruh aula 10.000 naga dalam hal tingkat pertempuran yang sebenarnya. Namun,
Karena dia adalah pengawal pribadi Chen Zhonglei dan tidak harus memimpin pasukan langsung ke medan perang, semua orang tidak terlalu mengejar ini. Pada saat ini, Ye Chen memandang Su Yingdong, yang seumuran dengan dirinya dan juga memiliki wajah Asia Timur, dan bertanya dengan acuh tak acuh, apakah kamu juga orang Cina? Non-Cina. Su Yingdong kembali, agak terkejut, dan bertanya kepada Ye Chen, kenapa aku tidak pernah mendengar bahwa masih ada orang Cina di angkatan bersenjata Hamid? Kamu orang Cina, apa yang kamu lakukan untuk bermain-main dengan Hamid? Dalam persepsi semua orang di Aula 10.000 Naga, Hamid adalah tentara perlawanan asli, dan mereka sendiri memiliki keyakinan di dalamnya, jadi timnya pasti penuh dengan orang Suriah. Namun yang tidak diduga oleh Su Yingdong adalah bahwa Hamid telah mengirim seorang Cina sebagai wakilnya untuk melakukan pembicaraan damai. Melihat wajah terkejut pihak lain, Ye Chen berkata dengan lembut, kelenteng 10.000 naga Anda dapat memiliki anggota dari seluruh dunia, mengapa saya, seorang Cina, tidak dapat berada di angkatan bersenjata Komandan Hamid? Su Yingdong tertegun sejenak, tidak menyangka pria di depannya ini berani membandingkan dirinya dengan anggota kuil 10.000 naga, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit marah di dalam hatinya. Bab 3236. Kemudian, dia berkata dengan merendahkan, Aula 10.000 naga kami adalah organisasi tentara bayaran yang telah mengumpulkan tentara bayaran top dunia, dan banyak dari mereka bahkan adalah raja tentara yang telah bertugas di pasukan khusus negara mereka, dan lebih dari setengah tentara di sana. Hamid bahkan tidak bisa membaca, bisakah itu sama? Perbedaannya jauh lebih besar daripada perbedaan antara AS dan Zimbabwe. Ye Chen bersenandung dan tertawa, berkata dengan lembut, jadi begitulah. Berbicara tentang ini, dia bertanya kepada Su Yingdong dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, saya punya pertanyaan yang tidak dapat saya mengerti, bisakah saya meminta saran? Su Yingdong mendengus, silakan. Ye Chen tertawa, karena Aula 10.000 naga Anda begitu kuat, mengapa masih dikalahkan satu demi satu oleh sekelompok buta huruf, dan dengan kerugian besar? Jika saya ingat dengan benar, Anda seharusnya kehilangan lebih dari 2.500 orang, dan salah satunya adalah semacam jenderal pertempuran bintang 5, kan? Kamu, Su Yingdong menjadi marah pada kata-kata ini dan dengan tegas memarahi, kamu hanya mengandalkan cara jahat dan licik untuk menang 2 kali, hutang ini, kami dari Balai 10.000 Dewa harus menyelesaikannya denganmu cepat atau lambat. Ye Chen tertawa, itu akan sangat diterima, Anda tidak tahu, sekarang tentara kita mengeluh tentang tangan gatal mereka setiap hari, mereka semua ingin membunuh beberapa tentara Aula 10.000 naga untuk bersenang-senang, itu hanya saja kalian terlalu lemah. Setelah menunggu berhari-hari Anda tidak menunggu Anda untuk meluncurkan serangan lain, jujur saja, Balai 10.000 naga Anda benar-benar mengecewakan. Su Yingdong memarahi dengan wajah merah, nak, perhatikan apa yang kamu katakan. Ye Chen mengerutkan kening dan mengerutkan kening, dengan jijik berkata, beri kamu perhatian. Apa-apaan kamu? Aku datang ke sini hari ini untuk bernegosiasi dengan kamu, bukan untuk melihat kamu bertingkah seperti orang keparat. Mengatakan itu, Ye Chen melanjutkan dengan wajah tidak senang, mengapa kamu tidak tersesat saja, tidak perlu bernegosiasi antara kami dan kuil 10.000 naga Anda, kami dapat terus bertarung atau terus menemui jalan buntu di masa depan, tidak, apapun yang Anda putuskan, kami akan menemani Anda sampai akhir, mulai sekarang, saya hanya akan berbicara dengan perwakilan tentara pemerintah. Su Yingdong tidak menyangka Ye Chen akan berubah ketika dia mengatakan dia akan melakukannya. Dan sikapnya begitu kuat, untuk sesaat, dia marah dan cemas. Dia tahu bahwa pemimpinnya, Chen Zhonglei, dan bahkan kepala kuil sendiri, tidak ingin berdamai dengan Hamid. Tetapi situasi yang dihadapi adalah bahwa kuil Wanlong tidak dapat melepaskan diri dari tentara pemerintah atas pembicaraan damai juga. Jika tidak, begitu pasukan pemerintah berbalik, pembangunan pangkalan di Suriah akan sia-sia. Oleh karena itu, bahkan jika jauh di lubuk hati mereka menolak pembicaraan damai, Istana Naga harus berpura-pura dan kemudian menemukan cara untuk menunda pembicaraan sampai setelah tanggal 5 April. Jika karena kata-katanya sendiri, pihak Hamid tidak mau melanjutkan pembicaraan dengan istana dan malah berdamai dengan pasukan pemerintah, maka situasinya akan terlalu pasif. Jadi, dia hanya bisa berkata dengan wajah menyesal, saudaraku, kita semua adalah rekan senegaranya Cina, kita semua mempertaruhkan hidup kita di luar negeri untuk mencari nafkah,
tidak perlu begitu tidak menyenangkan, kan? Ye Chen berkata dengan dingin, memang benar bahwa kita semua orang Cina, tapi aku tidak tahan dengan rekan senegaramu sepertimu. Ketika kamu pergi keluar dan bertemu dengan rekan senegaramu, kamu pertama-tama mencibir mereka dan berbicara buruk tentang mereka, dan kamu mencari rasa keberadaan dengan menargetkan mereka. Su Yingdong adalah Panglima Perang Bintang 3 di Aula 10.000 Naga, jadi kapan dia pernah dimarahi oleh seseorang yang mengarahkan hidungnya ke arahnya seperti itu? Namun, dia benar-benar tidak berani memelototi Ye Chen sekarang. Lagi pula, jika dia benar-benar menunda pembicaraan damai karena dirinya sendiri, dia tidak mampu menanggung rasa bersalah. Jadi dia hanya bisa berkata sambil tersenyum, ya, ini memang salahku, aku minta maaf padamu. Yang utama adalah balai 10.000 naga kita memang menderita kerugian besar, jadi aku sedikit marah pada hatiku, aku masih berharap kamu bisa memaafkanku. Ye Chen memberinya pandangan menghina dan berkata dengan suara dingin, ingat, di masa depan, ketika kamu pergi keluar, jadilah lebih rendah hati dan murah hati, jangan mempermalukan sesama orang Cina. Kamu benar, Su Yingdong mengangguk dan berkata, jangan khawatir, aku akan bersikap rendah hati dan bertindak dengan murah hati. Setelah mengatakan itu, dia menahan penghinaannya dan berkata kepada Ye Chen dengan wajah memohon, saudaraku, apa yang terjadi barusan adalah kesalahanku, aku sudah menyadari kesalahanku, jadi tolong jangan terlalu jahat padaku. Sekarang waktunya mendesak, komandan kita dan komandan tentara pemerintah sedang menunggu, jadi mengapa kita tidak bergegas dan pergi, bagaimana menurutmu? Bab 3237. Sebenarnya, tujuan sebenarnya dari perjalanan Ye Chen bukanlah untuk bertemu dengan kepala tentara pemerintah sama sekali. Apa yang benar-benar ingin dia lihat adalah komandan tertinggi kuil 10.000 naga di Suriah, yaitu Chen Zonglei, yang dikenal sebagai Raja Serigala Mata Hijau. Ingin membawa Su Soudao kembali ke Tiongkok di bawah pengepungan berat lebih dari 30.000 orang, satu-satunya pilihan Ye Chen adalah menangkap pencuri itu terlebih dahulu. Terlebih lagi, sangat baik jika dia dapat mengambil kesempatan ini untuk merasakan kekuatan bertarung yang sebenarnya dari kuil 10.000 naga dan melihat standar seperti apa yang bisa dimiliki oleh keempat raja pertempuran mereka. Adapun Su Yingdong itu, Ye Chen juga bisa melihat bahwa dia adalah seorang seniman bela diri, setelah membuka 2 meridian dan hampir pada tingkat seniman bela diri bintang 2. Oleh karena itu, ia menyimpulkan dari sini bahwa tingkat menengah dan senior dari 10.000 naga hall sebagian besar adalah seniman bela diri. Di sisi lain, dia telah menakuti Su Yingdong murni karena dia tidak senang dengan pria ini. Selain itu, dia tahu betul bahwa kuil 10.000 naga pasti paling takut Hamid membuat kesepakatan pribadi dengan pasukan pemerintah, jadi Ye Chen juga yakin dia bisa menahannya. Seperti yang diharapkan, pada saat ini, Su Yingdong takut Ye Chen akan benar-benar berbalik melawannya, dan hampir berlutut di tanah dan memohon padanya. Ketika Ye Chen melihat wajah rendah hati Su Yingdong, dia dalam suasana hati yang lebih baik dan berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu dapat mengubah caramu setelah mengetahui kesalahanmu, aku akan memberimu kesempatan, ayo pergi. Su Yingdong menghela nafas lega dan buru-buru berkata, terima kasih, saudara, terima kasih, saudara. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, ngomong-ngomong kakak, sebelum kita pergi, kita harus melakukan pencarian tubuh secara rutin pada Anda, saya harap Anda bisa mengerti. Ye Chen memelototinya dan bertanya dengan suara dingin, apa yang terjadi? Ketika kamu meminta bantuanku, kamu masih berbicara kepadaku sebagai kamu, tetapi sekarang kamu menjadi kamu ketika kamu mendapatkan caramu. Seberapa cepat kamu bisa mengubah wajahmu? Kepala Su Yingdong sebesar ember dan dia buru-buru meminta maaf, saya benar-benar minta maaf, saya ceroboh, tolong jangan tersinggung. Ye Chen berkata dengan dingin, katakan lagi. Su Yingdong sangat marah sehingga dia ingin mencabik-cabik Ye Chen, tetapi dia hanya bisa maju dengan bibir atas yang kaku dan berkata dengan hormat, menurut latihan yang biasa, kami harus melakukan pencarian tubuh rutin pada Anda, saya harap Anda akan lebih perhatian dan tidak keberatan. Ye Chen bertanya, apa? Aku pergi jauh ke dalam sarang harimau sendirian, apakah kalian masih takut aku akan menjadi ancaman? Su Yingdong berkata dengan jujur, lagi pula, Anda akan bertemu dengan komandan tertinggi kami di Suriah, jadi kami harus memastikan semuanya aman, jadi mohon bersabar.
Ye Chen mendengus jijik, lalu mengangkat tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, baik, cari. Su Yingdong segera mengedipkan mata kedua tentara di sampingnya. Keduanya kemudian masing-masing mengeluarkan detektor logam dan terus menyapu di sekitar tubuh Ye Chen. Mereka ingin memastikan bahwa tidak ada senjata, belati, bahan peledak atau bahkan pelacak GPS di tubuh Ye Chen. Ye Chen tahu bahwa pihak lain pasti akan menggeledahnya, jadi dia bahkan tidak membawa ponselnya. Jadi setelah pihak lain menggeledahnya dengan cermat beberapa kali dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, dia kemudian menenangkan pikirannya. Segera setelah itu, Su Yingdong berkata kepada Ye Chen, ngomong-ngomong, bisakah kamu melepas topengmu? Ye Chen tanpa basa-basi menolak, tidak. Su Yingdong berkata dengan canggung, kamu tidak bisa memakai topeng untuk bernegosiasi dengan komandan kami, bukan? Ye Chen kembali bertanya, apa? Kamu tidak bisa. Lupakan saja jika kamu tidak bisa, jangan bernegosiasi. Su Yingdong yakin dan buru-buru berkata, baik, Anda bisa memakainya jika Anda mau. Alasan mengapa Ye Chen memilih untuk memakai topeng adalah karena dia belum mengetahui situasi kuil 10.000 naga. Saat ini jika dia mengambil risiko mengungkapkan penampilan aslinya dan tertangkap oleh pengawasan atau perekam pihak lain, aku takut pihak lain dapat dengan mudah mengetahui identitas aslinya. Lagi pula, teknologi pengenalan wajah sekarang sangat maju, lebih baik berhati-hati pada saat seperti itu. Bab 3238. Bagaimanapun, Ye Chen tidak mampu melawan organisasi tentara bayaran yang terdiri dari puluhan ribu orang dengan kekuatannya sendiri. Ketika Su Yingdong melihat bahwa dia tidak bisa menahan Ye Chen, tetapi malah ditahan olehnya sampai mati, dia tidak bersikeras lagi, dan hanya berpikir untuk bergegas membawanya untuk memberikan pekerjaan. Jadi, dia membawa Ye Chen dan naik helikopter yang telah disiapkan sejak lama dan menuju komando garis depan pihak lain. Setelah sekitar 10 menit terbang, helikopter mendarat perlahan di depan deretan rumah portabel. Kondisinya memang jauh lebih baik daripada tenda, karena mereka adalah tempat tinggal para perwira menengah dan senior tentara pemerintah dan kuil 10.000 naga. Selanjutnya, baik tenda maupun bilik ditutupi dengan kain kamuflase, dan dari langit, itu adalah kamuflase yang padat, jadi sulit untuk mengatakan di mana petugas ditempatkan. Ketika dia turun dari pesawat, Su Yingdong membawa Ye Chen bersamanya dan berjalan menuju ruang pertemuan garis depan kuil 10.000 naga, bertanya padanya sambil berjalan, saudara ini, saya belum tahu siapa namamu. Di mana? Apakah kamu dari Cina? Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, tanyakan apa yang harus kamu tanyakan, tetapi jangan tanyakan apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Gigi Su Yingdong bergemeretak, tapi dia hanya bisa berkata dengan canggung, aku harus memperkenalkanmu dengan komandan kita nanti, jadi aku harus menyebutkan nama, kan? Ye Chen berkata dengan santai, nama keluarga saya adalah Ye, Anda bisa memanggil saya Tuan Ye. Tuan Ye. Su Yingdong menatap Ye Chen tercengang, meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, dia setidaknya bisa melihat dari matanya bahwa dia tidak bercanda. Su Yingdong merasa malu dan berpikir, dewa macam apa ini? Tuan apa? Tuan Qigong. Meskipun dia kesal di dalam hatinya, Su Yingdong berkata dengan hormat, jadi, Tuan Ye, senang bertemu denganmu, saya Su Yingdong, seorang jenderal perang bintang 3 dari 10.000 naga Hall. Jenderal perang bintang 3. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, disponsori oleh Korea. Su Yingdong bertanya dengan ekspresi tercengang, Ye Xian oh tidak, Tuan Ye, apa maksudmu dengan itu aku tidak mengerti. Ye Chen berkata dengan santai, bukankah kamu mengatakan kamu adalah seorang jenderal perang bintang 3? Izinkan saya bertanya, apakah nama Anda ini disponsori oleh grup Samsung Korea? Su Yingdong ingin mati dan menjelaskan dengan acuh tak acuh, Tuan Ye, Anda terlalu pandai bercanda, Jenderal Perang Bintang 3 adalah peringkat bintang Jenderal Perang kita di Aula 10.000 naga, yang terendah adalah 1 bintang dan yang tertinggi adalah 5 bintang, saya bintang 3, jadi saya adalah Jenderal Perang Bintang 3. Mendengar ini, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dan berpikir dalam hatinya, Su Yingdong ini adalah seniman bela diri bintang 2, jika seorang seniman bela diri bintang 2 hanya dapat digolongkan sebagai jenderal perang bintang 3 di 10.000 Dragon's Hall, apakah seorang jenderal perang bintang 4 harus setidaknya sekuat seniman bela diri bintang 3?
Atau mungkin Panglima Perang Bintang 5 setidaknya harus seorang seniman bela diri Bintang 4. Kemudian Hallmaster mereka, di setidaknya, harus memiliki kekuatan seniman bela diri Bintang 5 atau bahkan lebih tinggi, kan? Jika itu benar-benar terjadi, maka kekuatan 10.000 naga Hall memang mengerikan. Dari semua keluarga bela diri di negara ini, hanya tetua keluarga He yang berhasil menerobos ke seniman bela diri Bintang 4 dengan bantuan saya, sejauh ini, tetapi aula 10.000 naga harus memiliki setidaknya beberapa seniman bela diri Bintang 4 dan Bintang 4 atau lebih tinggi. Memikirkan hal ini, Ye Chen membuka mulutnya dan bertanya, saya mendengar bahwa ketika kami bertarung tempo hari, tentara kami menembak jatuh salah satu prajurit Bintang 5 Anda. Orang itu seharusnya lebih kuat dari Anda, kan? Su Yingdong menggertakkan giginya dan berkata, apa yang Anda bicarakan adalah Jenderal Perang Bintang 5 kami, Lu Zanjun, yang jauh lebih kuat dari saya dan merupakan salah satu yang terkuat di antara ratusan atau lebih jenderal perang kami. Ye Chen memukul bibirnya dan menggelengkan kepalanya, tampaknya bahkan yang terkuat pun takut peluru, setengah seumur hidup latihan keras, hanya untuk dibunuh dalam satu tembakan oleh seorang buta huruf yang tidak tahu sepatah kata pun di tanah air Suriah. Apakah Anda pikir itu kerugian? Ketika Su Yingdong mendengar ini, dia bahkan lebih marah. Dia memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Lu Zanjun, dan sekarang dia mendengar pihak lain mempermainkannya seperti ini, dia secara alami sangat kesal. Namun, apa yang Ye Chen katakan membuatnya tidak bisa membantahnya, dan selain itu, sarkasme tentang anak buah Hamid yang tidak bisa membaca dan menulis juga merupakan sesuatu yang baru saja dia katakan dalam sekejap. Lu Zanjun sangat kuat, dan jika beberapa tentara dengan senapan mesin menembaknya, dia akan memiliki peluang bagus untuk melarikan diri dan membunuh pihak lain. Namun, dalam pertempuran terakhir itu, Lu Zanjun dan banyak elit aula 10.000 naga dikelilingi oleh beberapa titik api, dan peluru senapan mesin berat di semua sisi membentuk jaring api yang mencakup semua jenis mesin berat, senjata dengan kaliber 12,7 mm yang bahkan bisa membunuh seekor gajah Afrika seberat 10 ton dengan satu pukulan. Oleh karena itu, meskipun Lu Zanjun adalah seorang jenderal perang Bintang 5, dia sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Kebencian batin Su Yingdong untuk Ye Chen sudah mengerikan, dan hampir memaksa dirinya untuk menahan keinginan untuk mengeluarkan senjatanya. Dia mengertakkan gigi dan membawa Ye Chen ke pintu ruang konferensi. Dia kemudian mengetuk pintu, dan seseorang di dalam berbicara, masuk. Su Yingdong mendorong pintu masuk dan berkata kepada seorang Cina yang duduk dalam posisi tegak, Komandan, Tuan Ye, negosiator yang dikirim oleh Hamid, telah tiba. Bab 3239. Pada saat ini di ruang konferensi, Chen Zhonglei dan komandan tentara pemerintah sedang duduk dengan kepala di pasir, sementara pikiran Chen Zhonglei merenungkan bagaimana secara halus mengganggu Hamid dan niat tentara pemerintah untuk merundingkan perdamaian nanti. Ketika dia tiba-tiba mendengar kata-kata Su Yingdong, seluruh tubuhnya sedikit tercengang dan dia tanpa sadar bertanya, apa yang baru saja kamu katakan adalah nama negosiator? Su Yingdong berkata dengan canggung, Tuan Ye. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru menghindar dan berkata kepada Ye Chen di belakangnya, Tuan Ye, silakan masuk. Ye Chen mengangguk dan, dengan tangan di belakang, dengan santai melangkah masuk. Begitu dia masuk, dia melihat Chen Zhonglei duduk di meja konferensi, dan ketika dia melihatnya, dia menemukan bahwa Chen Zhonglei ini memang luar biasa, terlihat baru berusia sekitar 30 tahun, tubuhnya secara mengejutkan membuka 6 dari 8 aneh meridian. Ini adalah pertama kalinya Ye Chen melihat seorang seniman bela diri yang bisa membuka 6 meridian. Dengan kekuatan seperti itu, dia pada dasarnya bisa memalu semua anggota keluarga He yang melayaninya di Jinling, termasuk Penatua He. Pada saat yang sama, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi merasa bersyukur untuk Hamid di dalam hatinya, jika bocah tua ini tidak memiliki dirinya sendiri untuk membantunya menabung untuk hari hujan, Chen Zhonglei ini sendiri akan dapat dengan mudah menyusup ke dalam hatinya, dasar dan merobek kepalanya. Tidak heran bahwa setelah kuil semua naga mulai bekerja sama dengan pasukan pemerintah, mereka mulai bergerak. Dengan seorang ahli yang duduk di kota, faksi-faksi oposisi Suriah itu sama sekali bukan tandingannya. Namun, juga karena pertahanan Hamid yang ditingkatkan sepenuhnya, kemungkinan pemenggalan Chen Zhonglei dapat diatasi.
Meskipun Chen Zhonglei adalah seniman bela diri bintang 6 dan jauh lebih kuat daripada orang biasa, tubuhnya jauh dari dinding perunggu dan akan disaring jika dia terkena daya tembak senapan mesin. Saya pikir kematian tragis Lu Zanjun juga membuat Chen Zhonglei sangat memalukan, itulah sebabnya dia tidak mengambil tindakan pemenggalan kepala terhadap Hamid. Ekspresi Chen Zhonglei cukup terkejut ketika dia melihat Ye Chen masuk, dan dia tanpa sadar bertanya, "Kamu orang Cina?" "Iya." Ye Chen langsung duduk di hadapannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya adalah penasihat militer Komandan Hamid dan satu-satunya wakilnya dalam pembicaraan damai ini, dengan wewenang penuh untuk bernegosiasi dengan Anda atas nama Komandan Hamid." Chen Zhonglei bingung dan bertanya, "Bagaimana Anda, seorang Cina, bergabung dengan tim Hamid?" Ye Chen tertawa, "Apa yang aneh tentang itu? Kita semua mencari nafkah, jika kamu bisa bergabung dengan kuil 10.000 naga, aku juga bisa bergabung dengan Hamid." Chen Zhonglei mengerutkan kening pada Ye Chen dan berbicara, "Karena kamu di sini untuk bernegosiasi, mengapa kamu masih mengenakan topeng? Apakah kamu takut untuk menunjukkan wajah aslimu?" Ye Chen melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada peralatan syuting di ruang konferensi, jadi dia dengan lancar melepas topengnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya orang yang tidak menonjolkan diri, saya tidak suka mengungkapkan wajah asli saya di depan orang lain, banyak orang." Chen Zhonglei menatap wajah Ye Chen dan menemukan bahwa pemuda ini tampaknya berusia sekitar 25 tahun, beberapa tahun lebih muda dari dirinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Saya tidak begitu mengerti, meskipun tim Hamid adalah tidak pandai berkelahi. Mereka umumnya tidak mengelilingi diri mereka dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Anda masih muda dan orang asing, bagaimana Anda bisa masuk ke timnya dan menjadi komandan militer?" Ye Chen tertawa, "Tentu saja saya masuk ke divisi militer berdasarkan kekuatan saya." Chen Zhonglei tertawa malu, "Saya melihat bahwa Anda hanyalah seorang anak laki-laki berbulu tanpa tangan, dan Anda bahkan tidak terlihat seperti seorang seniman bela diri bagi saya. Kekuatan seperti apa yang dapat Anda miliki?" Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa pertahanan Hamid sekarang jauh melampaui kekuatan oposisi lainnya? Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa keseluruhan teknik dan taktik Hamid sekarang telah meningkat pesat dari sebelumnya?" Chen Zhonglei mengerutkan kening dan bertanya, "Dari apa yang Anda katakan, sepertinya semua ini dikaitkan dengan Anda." Bab 3240. Tentu saja. Ye Chen mengangkat alisnya dan tertawa, "Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sebagian besar karena saya." Chen Zhonglei mendengus dan bertanya secara retoris dengan nada tidak ramah, "Jadi, sepertinya kamu seorang pengganggu, ya?" Ye Chen mengangguk dan berkata dengan jari-jarinya, "Kamu tahu, perencanaan taktis dari benteng permanen yang miring ke depan dengan lubang pertahanan yang miring. Bimbingan untuk meninggalkan pangkalan di lembah dan memindahkan semuanya ke lubang gunung, ditambah inti strategis membangun tembok tinggi, mengumpulkan biji-bijian secara luas dan mengklaim tahta secara perlahan. Semua ini adalah ide saya. Dengan bimbingan esensi taktis ini, bahkan jika mereka hanya sekelompok orang berkaki lumpur, mereka masih bisa bermain melawan potensi jauh melampaui imajinasi orang biasa. Ini semua dibuat khusus untuk Hamid oleh saya, dan menilai dari 2 kemenangan besar pertama, saya memang cukup pengganggu." Mengatakan itu, Ye Chen memberi sedikit jeda dan menambahkan sambil tersenyum, "Setidaknya, sedikit lebih bullish darimu." Ketika Chen Zhonglei memikirkan lebih dari 2.500 anak buahnya yang telah meninggal secara tragis di posisi Hamid, dia menamparkan meja dengan marah dan berkata dengan marah, "Nak, jangan terlalu sombong." Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan ekspresi menghina, "Tidak ada artinya bagimu untuk berpikiran kecil. Kamu adalah orang yang menanyaiku karena tidak cukup baik, jadi aku menjawabmu untuk apa aku cukup baik, dan kamu menjadi marah. Apa? Apakah kamu tidak mengerti pepatah bahwa menang dan kalah adalah hal yang biasa dalam peperangan? Atau mungkin kamu mengerti, tetapi kamu tidak boleh kalah." Chen Zhonglei tanpa sadar berteriak dari mulutnya, "Aku bukan pecundang." Ye Chen tersenyum dan bertanya sebagai balasan, "Aduh, kamu tidak kalah. Lalu kamu ingin menamparkan meja dan memelototiku setelah kamu membodohi dirimu sendiri. Apa ini jika tidak bisa kalah? Apakah ini jantung dari 4 raja pertempuran besar dari aula 10.000 naga?" Chen Zhonglei tidak berharap kata-kata Ye Chen diucapkan dengan baik, dan kata-katanya memenuhi perutnya dengan kemarahan tetapi dia tidak tahu bagaimana cara marah.
Dia juga tahu betul bahwa kekalahan dalam pertempuran adalah kekalahan, tidak peduli taktik menjijikkan apa yang digunakan lawannya, itu bukan alasan kekalahannya. Dia tidak bisa bertanya mengapa anak buahmu bersembunyi di bunker atau mengapa anak buahmu memasang jebakan untuk membunuh begitu banyak saudaraku. Jika dia mengajukan pertanyaan seperti itu, dia akan benar-benar kehilangan wajahnya sendiri, dan wajah kuil 10.000 naga. Jadi, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menunjuk Ye Chen. Baik. Kamu baik-baik saja. Aku akan mengingatmu. Ye Chen mengangguk, kamu sebaiknya mengingatnya dengan jelas. Pada saat ini, komandan pemerintah yang tidak berbicara di samping membuka mulutnya untuk menyelesaikan situasi. Baiklah, baiklah, kita di sini untuk berdamai hari ini, bukan untuk berdebat, mari kita langsung ke intinya. Ye Chen tertawa, baiklah, mari kita langsung ke intinya. Saya akan mulai dengan tuntutan inti komandan kita untuk pembicaraan damai ini. Komandan tentara pemerintah buru-buru berkata, oke, silakan. Ye Chen berkata dengan serius, pertama-tama, pihak kami bersedia merundingkan gencatan senjata dengan pihak Anda. Selama pihak Anda menyerah untuk mengepung kami, maka kami juga akan menjaga jarak dan non-agresi dari Anda. Ketika Chen Zhonglei mendengar ini, dia segera berkata dengan marah, lelucon apa? Anda ingin kami melepaskan pengepungan hanya dengan kata-kata Anda. Atas dasar apa? Jika kami melepaskan pengepungan, apakah Anda bersedia menyerahkan senjata Anda? Ye Chen tertawa, kalian semua sudah dewasa, jangan terlalu naif dalam kata-katamu, menyerah tidak pernah mungkin, tidak dalam hidup ini. Melihat Ye Chen mengejek kenaifannya, Chen Zhonglei berkata dengan putus asa, apa? Adalah naif bagi saya untuk meminta Anda menyerah, tetapi tidak naif bagi Anda untuk meminta kami melepaskan pengepungan. Ye Chen memberinya tatapan kosong dan berkata, saya baru saja mengatakan bahwa artikel ini adalah yang pertama, Anda juga orang Cina, Anda harus tahu apa arti sebenarnya dari kata pertama, itu hanya prasyarat, prasyarat mengerti. Chen Zhonglei tidak bisa menahan amarahnya dan berteriak dengan keras, apakah Anda di sini untuk bernegosiasi atau memprovokasi?